Hai, perkenalkan nama saya Jessica Sela dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran kimia tentang larutan dan hasil kelarutan. Nah, untuk bagian yang pertama kita akan mempelajari tentang macam-macam larutan. Yang pertama itu ada larutan jenuh, yaitu larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai kesetimbangan dengan zat pelarutnya. OSP sama dengan KSP. Yang kedua ada larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya memiliki konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuh sehingga belum mencapai kesetimbangan. OSP lebih kecil daripada KSP. Yang ketiga ada larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya memiliki jumlah melebihi konsentrasi kesetimbangannya. OSP besar dari KSP. Nah, pada video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang kelarutan, tetapan hasil kelarutan, dan hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kelarutan. Kelarutan atau daya larut adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan pada suhu tertentu, dengan rumus S sama dengan N per V dengan catatan volume dalam liter. Berikut adalah contoh soal. 3,32 mg Ag2CrO4 dapat larut dalam 200 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2CrO4 ARO sama dengan 16, CR sama dengan 52, dan AG sama dengan 108. Untuk memperjelas pembahasan sebelumnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dari soal kita tadi, diketahui bahwa massa dari Ag2CrO4 sama dengan 3,32 mg. Karena kita akan mencari mol, maka satuan massanya dari miligram kita ubah menjadi gram, sehingga dihasilkan dengan 10 pangkat minus 3. Dari 10 pangkat minus 3 ini dikalikan dengan 3,32, kemudian dibagi dengan MR, yaitu 332. MR diperoleh dari jumlah ARAG 2, ARCR sama dengan 4, dan ARO 4 dikali ARO sama dengan 332. Sesudah itu, kita akan mendapatkan mol. Untuk mencari kelarutan, kita gunakan rumus mol per volume dengan catatan volumenya diubah ke liter. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per 0,2 liter. Jadi kelarutannya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Itu penjelasan tentang materi kelarutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tetapan hasil kali kelarutan. Simak video berikut. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam yang sedikit larut dituliskan dengan AXBY. Diionisasi menjadi XA pangkat Y plus tambah YB pangkat X minus. KSP AXBY yaitu hasil kali ion-ionnya. AY plus pangkat X dikali BX min pangkat Y. Kenapa pangkat X? Karena X adalah koefisien dari A dan Y adalah koefisien dari B. Nah, jika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 dikatakan elektrolit biner. Elektrolit biner adalah dua jumlah antara X sebesar 1 dan Y juga sebesar 1. Maka apabila senyawa AB diionisasi akan diperoleh S. Kenapa diperoleh S? Karena koefisien A adalah 1 dan B adalah 1, maka diperoleh S. KSP AB sama dengan A plus dikali B min sama dengan S kali S, maka diperoleh S kuadrat. Untuk memperjelas pembahasan sebelumnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada senyawa AgCl diionisasi menjadi Ag plus ditambah Cl min dan diperoleh S dan S karena koefisiennya sama dengan 1. KSP AgCl sama dengan Ag plus dikali dengan Cl min menghasilkan S dikali S dan mendapatkan S kuadrat. Nah, contoh yang kedua, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 atau sebaliknya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 akan dinamakan elektrolit Turner. Elektrolit Turner adalah 3, jumlah X dan Y sama-sama berjumlah 3. Maka AB diionisasi menjadi 2
A plus ditambah B2 minus. Nah, di sini diperoleh 2S dikali S. Kenapa? Karena koefisien A adalah 2 dan koefisien B adalah 1. Jadi KSP AB adalah A plus pangkat 2 dikali B2 minus, maka diperoleh 2S pangkat 2 dikali S. Maka dihasilkan 4S pangkat 3. Berikut terdapat contoh soal untuk lebih memahami materi tersebut. MgOH2 diionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Nah, Mg kelarutannya S dan OH- kelarutannya 2S karena OH- memiliki koefisien 2. Selanjutnya, KSP MgOH2 sama dengan Mg2+ dikali OH- pangkat 2. Jadi, S dikali 2S pangkat 2. Nah, dan diperolehlah hasil 4S pangkat 3. Setelah membahas sistematika perhitungan tetapan hasil kelarutan, di sini terdapat tabel tetapan hasil kelarutan pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kelarutan. Kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam larutan jenuh. Karena kelarutan dan hasil kali kelarutan dihitung pada larutan jenuh yang sama, maka antara S dan KSP terdapat hubungan yang erat. Misal, KSP AgCl sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 10, maka besar kelarutan AgCl adalah pertama, AgCl diionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Nah, terdapat kelarutannya S dan S karena koefisiennya sama-sama 1. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikali Cl-. S dikali S sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 10. S sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Jadi, kelarutan AgCl adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Untuk memperjelasnya, untuk elektrolit yang binar, maka N sama dengan 2, N sama dengan 4, atau N sama dengan 27, dan seterusnya, akan berlaku rumus apabila KSP sama dengan X kuadrat, maka S sama dengan akar KSP. Apabila KSP sama dengan 4X pangkat 3, maka S sama dengan akar 3 KSP per 4. Apabila KSP pangkat 27S pangkat 4, maka S sama dengan akar 4 KSP per 27, dan apabila KSP sama dengan 108S pangkat 5, maka S sama dengan akar 5 KSP per 108. Untuk lebih jelas, perhatikan soal berikut. Bila KSP CaCO3 sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 8 mol liter min 1, maka berapa gram kelarutan CaCO3 dalam 250 ml air? Mr CaCO3 sama dengan 100. Untuk menentukan gram atau massa kelarutan CaCO3 dalam 200 ml air, maka perhatikan pembahasan berikut. CaCO3 diionisasi menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. KSP S dikali S, karena koefisiennya sama-sama 1. KSP sama dengan S kuadrat. Untuk mencari kelarutannya, berarti S sama dengan akar KSP, yaitu 9 kali 10 pangkat minus 8, dan didapatkan 3 kali 10 pangkat minus 4 mol liter min 1. Nah, karena yang ditanya kelarutan dalam 250 ml air, jadi caranya belum siap. Nah, 250 ml air dibagi dengan 1000 ml dikali dengan kelarutan, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 4 mol. Hasilnya 3/4 kali 10 pangkat minus 4 mol dikali 100. Jadi 7,5 dikali 10 pangkat minus 3 gram. Gram diubah ke miligram, jadinya 7,5 miligram. Setelah membahas perhitungan antara hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar KSP suatu zat, semakin besar kelarutan zat tersebut dalam air. Sedangkan semakin kecil KSP suatu zat, semakin kecil kelarutan zat tersebut di dalam air.
Demikian penjelasan tentang kelarutan dan hasil kelarutan dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih.